Di dalam pertandingan ada garis finish dan garis start. Mana yang harus kita pilih? Ada orang yang mengawali garis startnya dengan baik, ada orang juga yang mengawali garis startnya dengan tidak baik. Pertanyaannya buat kita, orang seperti apakah kita? Mengawali garis startnya dengan baik atau dengan tidak baik? Kita akan mendapatkannya hari ini lewat firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus sehingga firman yang kami akan dengarkan kami dapat hidupkan dan kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan kita di hari ini saya ambil dari salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Bagaimana ia menunjukkan pertobatan yang sejati. Di awal pertobatannya, memang ia merasa sangat sulit. Karena ia merasa ia tidak layak. Bahkan orang-orang pun di luar menganggap dia tidak layak untuk melakukan sebuah pertobatan. Karena ia penganiaya umat-umat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Apakah ia menyerah? Apakah ia berhenti? Dan apakah ia semakin jauh dengan Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Bunyinya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita tahu bersama, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Di masa-masa akhir kehidupannya, ia masih menyempatkan waktu untuk menuliskan ayat ini kepada Timotius dan untuk kita sekarang ini. Bagi Paulus, iman ini bukanlah suatu hal yang statis. Ketika kita memilikinya, kita hanya berdiam diri saja. Malah sebaliknya, iman bagi Paulus adalah iman yang harus kita hidupkan. Seringkali kita melakukan perubahan, khususnya lewat pertobatan. Mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai akan pertobatan yang kita lakukan. Itu terganggu telinga kita. Tetapi apakah kita dapat bertahan lewat cemooh, lewat orang-orang yang tidak menyukai kita? Bagi Paulus, memang menjalani kehidupan itu sangatlah tidak mudah. Apalagi ketika kita dekat dengan Tuhan. Pasti begitu banyak cobaan-cobaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Apakah kita dapat bertahan di dalam cobaan-cobaan tersebut? Kehidupan kita ini layaknya kita sedang mengikuti pertandingan. Ada orang yang mengawali garis startnya dengan baik, tetapi mengakhiri garis finishnya dengan tidak baik. Begitu pula ada orang yang mengawali garis startnya dengan tidak baik, tetapi mengakhirinya dengan baik. Mencapai garis finishnya dengan begitu baik. Apakah kita ada di orang yang mengawali garis startnya dengan tidak baik dan mengakhiri garis finishnya dengan baik? Begitu mudah bagi kita melihat orang-orang yang sedang mengikuti pertandingan. Tetapi kita tidak melihat bagaimana proses mereka. Apa yang mereka korbankan setiap hari untuk mengikuti pertandingan yang nantinya mereka akan lakukan. Begitu juga pula dengan kita. Pertandingan kehidupan, apa yang kita sudah korbankan, apa yang sudah kita persiapkan untuk menerima hadiah yang telah disediakan Tuhan buat kita. Proses demi proses, waktu demi waktu. Apakah kita mengawali garis startnya dengan baik, kemudian di pertengahan jalan kita merasa lelah, kita merasa tidak sanggup, dan kita merasa tidak layak? Firman Tuhan mengajarkan,
Paulus sangat jelas mengajarkan buat kita. Kehidupan kita ini harus selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana dia memotivasi di akhir-akhir kehidupannya. Dia menuliskan ayat ini ketika ia sedang berada di dalam penjara. Bagaimana dengan kebebasan yang kita miliki sekarang ini? Apa yang kita lakukan? Apakah hidup dengan duniawi atau hidup lebih dekat dengan Tuhan untuk menerima mahkota kebenaran yang telah disediakan Tuhan buat kita masing-masing? Ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam pertandingan ada aturan-aturan yang telah disediakan, yang tidak boleh kita langgar sama sekali. Begitu juga di dalam kehidupan. Ada aturan-aturan yang diberikan Tuhan untuk kita tidak lakukan sama sekali, supaya kita layak menerima hadiah yang Tuhan telah sediakan. Ketika kita mencapai garis finish, tentunya sudah ada hadiah yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan telah sediakan buat kita. Tetapi sekarang ini Dia mempersiapkan kita untuk layak menerima berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan buat kita masing-masing. Mungkin sekarang kita merasa lelah. Mungkin kita merasa sudah jauh dengan Tuhan. Pesan buat kita Bapak Ibu, lihat Paulus, pertobatannya yang sejati. Kita merasa bangga melakukan pertobatan. Kita merasa bangga setiap tahunnya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tetapi kita tidak melihat kualitas dari pertobatan tersebut seperti apa. Memang kita merasa sedang, begitu banyak orang dipanggil Tuhan, begitu banyak orang dibaptiskan, tetapi tidak melihat seberapa besar kualitas dari orang-orang tersebut. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Bertahan di dalam cobaan-cobaan. Seringkali kita melakukan langkah yang baru, tetapi fokus kita ini seringkali terhantui dengan kesalahan-kesalahan, dengan dosa-dosa kita pada sebelumnya. Mengambil langkah yang baru, tetapi fokus kita bukan di depan kita, tetapi di belakang. Itulah sebabnya menjadi penghambat buat kita masing-masing. Kita tidak dapat bertahan di dalam cobaan. Sesuai janji Tuhan buat kita di ayat yang ke-8, ada hadiah ketika kita bertahan di dalam berbagai pencobaan. Jika kita terus melihat ke dalam kegelapan masa lalu, kita tidak akan melihat masa depan yang begitu cerah buat kita masing-masing. Kalau kita sudah memulainya dengan kata dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita percaya, kita yakini bahwa Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan menuntun perjalanan kita, Tuhan yang akan menuntun perubahan yang kita lakukan, sehingga kita dapat mengatakan, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita umat Kristiani, kita mengaku pengikut Kristus. Kita tahu artinya bagaimana menjadi pengikut Kristus. Kita sering mengaku kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita sering beribadah. Kita sering ke gereja, aktif di dalam pelayanan. Dan kita sudah mengakui kalau kita itu sudah hidup di dalam Tuhan. Apakah hidup di dalam Tuhan sudah menjadi jaminan untuk kita menerima mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan buat kita? Ada dua hal yang penting untuk kehidupan kita sekarang ini. Hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan hidup di dalam kita. Janganlah kita mengaku sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi firman Tuhan kita tidak hidupkan di dalam hati kita. Bagaimana kita akan memelihara iman yang kita miliki kalau firman Tuhan ini tidak hidup di dalam kita? Ingat Bapak Ibu sekalian,
Bukan masa lalu yang Tuhan permasalahkan, tetapi bagaimana kita saat ini, sekarang ini, menjalani kehidupan sebaik-baik mungkin atau tidak. Mengakhiri pertandingan kita dengan baik atau mengakhiri pertandingan dengan tidak baik. Ingat Bapak Ibu, memang kita merasa kita sudah jauh dengan Tuhan. Memang kita merasa bahwa kita tidak layak. Tetapi siapa yang melayakkan kita? Tuhanlah yang melayakkan kita. Dia sangat menyayangi kita. Dia sangat cinta kita. Bagaimana respon kita? Apa yang kita lakukan? Itu dia. Kedua hal yang tadi. Hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan hidup di dalam kita. Kiranya firman Tuhan kita di hari ini dapat mengubahkan kita. Kita tetap bertahan di dalam pencobaan. Dan kita tetap bertahan di dalam segala aspek kehidupan. Supaya kita dapat mengatakan sama seperti yang Paulus katakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish. Dan aku telah memelihara iman. Kemudian yang terakhir, kita akan menerima mahkota kebenaran yang Tuhan telah sediakan buat kita masing-masing. Layakanlah kita. Keselamatan kita lewat iman, lewat penyertaan Tuhan. Dan bagaimana kita akan menggenggam akan kehidupan yang kekal? Jangan kita berdiam diri saja. Lakukanlah perubahan. Jangan hanya berjalan, melainkan berlarilah mengejar tujuan dan utama kita hidup di dunia ini. Yaitu apa? Hidup selalu dekat dengan Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak atas firman Tuhan yang begitu menarik, yang dapat menguatkan iman kami. Sehingga iman kami dapat pelihara. Sehingga iman kami dapat tumbuhkan untuk lebih hari lebih setia dengan Tuhan. Memang Tuhan, menghadapi kehidupan ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menuntun. Engkau akan selalu menjaga, bahkan melindungi kita di dalam segala aspek kehidupan. Kiranya iman kami dapat pertahankan. Dan kami tidak akan membuang kata bahwa kami menyerah, bahwa kami akan berhenti. Tetapi melainkan kami dapat melanjutkan sehingga kami masing-masing dapat dikuatkan. Iman yang kami miliki, kami dapat pertahankan sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sehingga kami dapat mengatakan sama seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan akan ada hadiah yang Tuhan sediakan buat kami masing-masing. Pakai kami Tuhan, urapi kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin.